Dugaan saya untuk membuat Master Firasat ini tidak dipercaya banyak orang lagi. Ya, karena pada satu hal saya juga tidak harus dipercaya banyak orang. Jadi sejauh ini saya tetap masih mengamati dan melihat saja. Segala bentuk hal yang bisa merusak kerukunan umat beragama, suku, ras di Republik ini, John LBF akan maju di garda terdepan untuk menyuarakan supaya pihak berwenang untuk menghentikan ini. Itu poinnya dulu. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya. Dikenal luas sebagai dokter kecantikan dan YouTuber, kini nama Richard Lee sedang menjadi sorotan. Ia belum lama ini voice note atau rekaman suaranya yang ditujukan ke Elia Miron bocor ke publik. Sontak saja, rekaman suara Richard Lee itu menuai beragam komentar hingga viral di media sosial. Tidak sedikit yang mencibir dan menghujat Richard Lee lantaran dinilai telah mengadu domba antar umat beragama. Mengingat apa yang disampaikan Richard Lee kepada Elia Miron merupakan sesuatu yang sensitif yang dapat mengobarkan api amarah publik. Beredar luasnya rekaman suara Richard Lee yang membawa isu agama dinilai sebagian kalangan bukan sesuatu yang bijak. Atas hal itulah tidak sedikit yang kecewa dengan Dr. Richard Lee. Alhasil, nama baik Richard Lee pun kini dipertanyakan, mengingat selama ini dokter kecantikan itu dikenal baik hati yang gemar membantu banyak orang yang sedang ditimpa kesulitan. Mulai dari artis yang menjanda lantaran konflik rumah tangga, hingga tak sungkan membantu meringankan biaya pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga, akibat tindakannya yang dinilai tidak pantas dan kelewat batas, reputasi Richard Lee yang dikenal baik kini dipertaruhkan. Alhasil, kekecewaan masyarakat terhadap Richard Lee pun tidak terbendung. Sejumlah kalangan juga menyuarakan hal yang sama. Salah satunya ialah Master Firasat Wirang Birawa yang mengaku kecewa terhadap Richard Lee. Namun yang menarik, Wirang Birawa tidak hanya kecewa dan tersinggung atas rekaman suara Richard Lee yang kini beredar luas dan dianggap dapat memercikan bara sosial, tetapi juga kecewa atas tuduhan miring yang dialamatkan pada dirinya. Lantas, benarkah Wirang Birawa akan menyeret Richard Lee ke ranah hukum untuk mempertanggungjawabkan tudingannya? Dan seperti apa Wirang Birawa menanggapi rekaman suara Richard Lee yang kini menuai kegaduhan? Kalau merasa tersinggung ya sangat jelas saya tersinggung lah, karena itu ada ucapan Ya, kalau dia mau kontroversial, dia mau menggunakan intrik, gimmick atau gaya apapun tuh silahkan saja. Tapi jangan sampai membuat statement pengiringan opini yang dia tidak tahu juntrungannya kemana. Ya, saya rasa nanti harus dipertanggungjawabkan dan diklarifikasi harusnya. Aku nggak klarifikasi, by the way aku nggak klarifikasi, aku cuma menjelaskan sih, kan tetap kasih edukasi tentang kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Aku nggak mau klarifikasi karena menurutku juga aku nggak salah. Aku juga nggak perlu minta maaf karena menurutku dari kalimatku juga nggak ada yang salah, jadi aku nggak perlu minta maaf ke arah sana. Dugaan saya untuk membuat Master Firasat ini tidak dipercaya banyak orang lagi. Ya, karena pada satu hal saya juga tidak harus dipercaya banyak orang. Jadi sejauh ini saya tetap masih mengamati dan melihat saja. Ini ada hal yang sangat disayangkan kalau memang betul ada anggapan seperti itu. Ini dapat menyimpangkan suatu opini, apalagi masalah akidah dan keyakinan. Ya aku nggak paham kenapa kayak mudah terprovokasi. Ini adalah sesuatu hal yang wajib kita pahami, bahwa apabila yang melihat dan mendengar itu orang-orang yang tidak paham, yang tidak jelas juntrungannya, ini dapat menyimpangkan suatu akidah. Mewartakan itu ya saya rasa mungkin ya itu hanya sekedar untuk konten kali, untuk tayangan podcastnya, mungkin sih. Aku nggak ngerasa nggak ada yang salah dengan kontenku, jadi nggak ada yang perlu diperbaikin ya. Kalau menurut saya pribadi adalah ini bukan lagi tempat atau momentum untuk
saling membenar atau mempersalahkan atau memberikan suatu tempat khusus dalam perdebatan masalah agama, karena ini sangat sensitif. Saya aja nggak berani bicara soal ini. Kekecewaan terhadap Richard Lee usai rekaman suaranya yang diduga hendak mengadu keyakinan antar umat beragama juga datang dari pengusaha sekaligus YouTuber Hendrik Kurnia Adi atau yang selama ini dikenal dengan nama John LBF. John LBF merasa terganggu dengan rekaman suara Richard Lee yang bocor ke publik. Sebagai seorang mu'alaf, John LBF begitu geram dengan tindakan Richard Lee yang kerap menyentil isu keyakinan. Sebagai seorang YouTuber, John LBF mengaku tahu rencana Richard Lee yang hendak mempertemukan Elia Miron dan Dondi Tan. Lantas benarkah John LBF tak segan akan mengambil langkah hukum terhadap Richard Lee? Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih dan kita perdalam tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa. Itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja kayak gitu punya. Dan menurut aku ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya, lebih baik. Tapi saya punya hak hukum. Di sini poinnya. John LBF, Hendrik Kurnia Adi punya hak hukum. Sebagai orang yang punya KTP Indonesia, warga negara Indonesia, saya berhak. Kamu berhak nggak lapor? Oh berhak. Mengganggu kenyamanan saya. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya. Oknum ini dikenal masyarakat. Dia diduga kuat. Dasarnya ini nih, supaya didengar ya. Oknum dokter kecantikan, ya, inisial R, oke? Saya kasih tahu, kamu ini diduga kuat mengambil keuntungan, mengangkat isu agama di podcast kamu, sehingga kamu berharap view-nya besar dan kamu dapat AdSense besar. Datanya apa? Alat bukti saya apa? Rekaman voice note yang tersebar luas. Wah ini keren, kamu ada di podcast saya, view-nya 3,1 juta. Saya YouTubers, akun saya udah monetize, 3,1 juta saya prediksi kuat. Dia bisa dapat 30 sampai 40 juta, sampai 50 juta satu video. Makanya dia kepengen sequel kedua dong, lebih rame lagi nih. Jadi saya minta tolong, masyarakat harus smart. Oknum dokter kecantikan ini dan Mas inisial EM ini, ya, saya melihat aktivitasnya itu sudah sangat meresahkan teman-teman, sudah sangat mengganggu. Jadi dia yang ngomong, dia yang mereview-review, dia yang membanding-bandingkan, dia yang mengunboxing sebuah agama, ya, diduga mengkoreksi-koreksi agama-agama. Di bawah ini harus bawah ini ribut. Oh enggak, yang benar gini. Oh yang benar. Karena saya dapat masukan, dapat laporan, makanya saya bersuara. Kalaupun nggak ada masukan pun saya akan bersuara. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Segala bentuk hal yang bisa merusak kerukunan umat beragama, suku, ras di Republik ini, John LBF akan maju di garda terdepan untuk menyuarakan supaya pihak berwenang untuk menghentikan ini. Itu poinnya dulu. Keluarga, orang tua saya Kristen, saya sangat menghormati umat Kristen, saya sangat menghormati umat Buddha, umat Hindu. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Ini dulu yang harus kita sepakati dulu teman-teman. Oke? Nah, perihal kenapa saya mengeluarkan statement keras dan saya benar-benar berteriak untuk oknum dokter kecantikan ini, polanya ada. Polanya ada nih, 2017 diduga bahkan jejak digitalnya masih ada, menghina, melecehkan seorang Habib. Diduga nih, udah ada jejaknya, bahkan Muslim Cyber Army sudah bertindak, menggeruduk. Oke?
Pernah juga oknum dokter ini dilaporkan di Polda Banten. Oke? Terus lagi dalam laporan polisi diduga menghina, sengaja membiarkan dugaan penistaan agama di podcastnya dia, dan masih dalam laporan nih, dalam proses penyelidikan. Nah ini kejadian lagi gitu loh. Jadi saya sebagai tiktokers, sebagai influencer terpanggil. Mungkin yang di bawah banyak akun-akun kecil yang udah berteriak, tapi nggak didengar. Saya memiliki popularitas dengan 6,3 juta pengikut. Saya menyuarakan ini. Tujuannya apa sih? Satu, saya mau Republik ini damai. Viralnya rekaman suara Richard Lee yang membujuk Elia Miron untuk berdebat dengan mualaf Donditan kini menimbulkan reaksi luas dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali para pendakwah yang mengaku menyayangkan tindakan Richard Lee. Terlebih, dukungan Richard Lee untuk Elia Miron yang diminta mendebat keyakinan tertentu merupakan tindakan tidak terpuji yang tidak pantas dihadirkan di ruang publik. Lantas, dapatkah Richard Lee menjaga nama baiknya yang kini telah tercoreng? Seperti apa pula para pendai menyikapi kegaduhan tersebut? Aku pengen belajar tentang Islam. Ternyata Islam yang baik dan benar itu luar biasa indah sekali ternyata. Islam tuh luar biasa banget ternyata ya. Tapi mungkin ada beberapa oknum yang membuatnya berbeda. Baru saja Dr. Richard Lee telepon saya menjelaskan tentang voice note yang viral. Pertama tadi dia minta maaf karena sudah bikin heboh. Yang kedua dia ceritakan kenapa voice note itu dia kirimkan ke Elia itu. Siapa nama Elia? Mas Elia itu. Sebetulnya bukan melalui handphone beliau. Karena tim manajemennya Dr. Richard Lee mengundang Elia untuk datang, dia tidak mau datang. Dalam konten-kontennya di TikTok dia terlalu banyak mengusik tentang Islam. Dia mengusik agama kita, dia bilang Nabi palsu, dia bilang Al-Quran kita palsu, disuruh Departemen Agama merevisi, mereformasi penafsiran Al-Quran. Nah, jadi dia sepertinya sedang ketakutan nih, Elia ini. Maka Dr. Richard Lee mengirimkan voice note itu dengan menggebu-gebu supaya dia mau datang. Untuk apa datang? Supaya podcast bareng dengan Kodonditan yang namanya di video itu nama ada yang disensor, yang dia sensor sendiri itu. Nah, akhirnya Kodonditan kemarin datang sendiri dan sudah podcast dengan Dr. Richard Lee tanpa kehadiran Elia. Nah, jadi aku rasa kalaupun Dr. Richard Lee membela Injil, membela itu memang agamanya dia guys ya. Beliau kan belum muslim, sekarang baru OTW, loading to Islam ya. Dan saya yakin gak lama lagi Dr. Richard Lee akan Allah beri hidayah dan masuk Islam. Aku masih belajar, doakan aku belajar, tapi jangan perlakukan orang yang belajar dengan seperti ini. Kan jadinya kita itu punya jadinya berpikir negatif jadinya. Kalau memang pengen ngajarin, datang ke aku, tegur aku baik-baik. Toh aku tidak ngomongin itu kok. Bukan aku kok yang ngeluarin statement itu kok. Dan aku tidak tahu artinya. Aku tidak tahu artinya. Dan boleh ditanya siapa yang ngedit, siapa yang punya channel, ditanya dulu lah. Kata kalau di Muslim itu ada namanya katanya bertabayun. Kenapa itu nggak dilakukan terlebih dahulu? Kalau kecuali tujuannya berbeda kan. Ya mudah-mudahan tujuan hatinya bukan itu. Saya doakan yang ngelaporin saya juga sehat selalu. Saya doakan juga yang ngelaporin saya makin berkah sehingga bisa menyebarkan Islam yang baik. Karena aku belajar dari teman-teman, Islam itu luar biasa indah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.